Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kades Kemlagi, yang saya hormati Bapak Ibu undangan sekalian yang bersedia hadir di tempat ini dalam acara sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kami terlambat dan Bapak Ibu harus menunggu dalam beberapa waktu karena ini tadi di desa pertama kita sudah molor yang harusnya biasanya itu normalnya jam 9 sudah mulai, tapi ini tadi jam 10 kurang baru mulai. Jadi kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini mengikuti acara ini. Semoga nantinya beberapa arahan yang kami sampaikan nanti bisa diterima, bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian sehingga nanti bisa meningkatkan realisasi PBB di Desa Kemlagi. Barangkali karena ini sudah siang juga, mungkin langsung saja sedikit ada beberapa yang perlu saya informasikan kembali ke Bapak Ibu, walaupun sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah tahu, mungkin saya mengingatkan kembali sedikit, kemudian nanti bisa langsung dilanjut dengan tanya jawab terkait kendala-kendala Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, atau barangkali mau menanyakan pajak-pajak lain, monggo, karena mumpung ada di sini, Bapenda ada di sini dan kami juga dari semua bidang di Bapenda, baik dari datanya, dari penagihan pembayarannya ataupun dari sistem pajaknya gitu nggih. Ini yang pertama, nun sewu saya sambil berdiri nggih. Ini yang pertama, ini adalah tampilan SPPT di tahun 2023. Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan tampilan SPPT ini karena tahun kemarin kita sudah melakukan pemutakhiran data yang hasilnya keluar di tahun 2023. Untuk SPPT 2023 ini monggo bisa dicek kembali, dicocokkan kembali dengan pengajuan Bapak Ibu yang di pemutakhiran data kemarin. Barangkali ada yang masih belum tereksekusi, ada yang belum berubah datanya di tahun 2023, padahal kemarin sudah diajukan, monggo dikembalikan lagi aja ke kami. Berarti itu kesalahannya Bapenda, nanti akan kita ganti dengan SPPT yang sesuai dengan pengajuannya jenengan kemarin. Ini yang perlu jenengan cek, alamat objeknya, ini alamat tanahnya, alamat bidang tanahnya, kemudian ini terkait dengan wajib pajaknya, subjek pajaknya ini wajib pajaknya, nama, alamatnya, kemudian bawahnya lagi ini yang perlu jenengan lihat adalah luas bumi dan bangunannya ini, apakah sudah benar. Kalau kemarin jenengan ngajukan berubah jadi segini, apakah sudah benar jadi segitu yang jenengan maksud, atau tetap aja, kalau misalnya tetap aja berarti salah, monggo bisa dikembalikan ke Bapenda. Kemudian setelah itu di sini ada tanggal jatuh tempo tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, 30 September 2023. Kemudian di sini kami juga menginformasikan tempat-tempat pembayaran. Untuk tahun ini kita ada tambahan 2 tempat pembayaran lagi, yaitu di Sipoin dan Bumdes. Namun untuk Bumdes ini belum semua se-Kabupaten Mojokerto Bumdesnya sudah aktif. Satu kabupaten ini mungkin masih 20-an untuk Bumdesnya. Barangkali nanti untuk Bumdesnya Kemlagi bisa diaktifkan sebagai tempat pembayaran PBB. Itu mungkin akan lebih memudahkan lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Bapak Ibu pemungut pajak, Pak Polo gitu yang mungut, itu ndak perlu untuk menunggu titip ke petugas Bapenda lagi. Kalau Bumdesnya sudah ada, bisa disetorkan lewat Bumdes. Warganya juga bisa langsung membayar lewat Bumdes. Bumdesnya nanti biasanya yang sudah kemarin itu bekerja sama dengan Bank Jatim gitu nggih. Kemudian selanjutnya di sini ada QR code atau barcode di sini yang kotak-kotak ini. Nah, ini ketika nanti jenengan scan pakai kamera HP Android, kamera biasa di HP Android itu, ketika jenengan scan nanti akan keluar link atau semacam
alamat website yang nanti bisa dibuka. Ketika itu dibuka, informasinya adalah status pembayaran atas NOP ini. Jadi bisa langsung dicek di situ yang terbayar tahun berapa, tunggakannya tahun berapa, itu bisa melalui barcode ini. Kemudian informasi yang paling bawah ini adalah terkait informasi tunggakan dari tahun 2013 sampai tahun terakhir. Kalau misalnya SPPT 2023 berarti informasinya sampai tahun 2022. Tapi untuk yang baris paling atas ini kita rekap karena tidak mungkin kita cantumkan semua, nanti akan panjang sekali kertasnya. Untuk rinciannya ini karena di sini kita tidak rinci, nanti bisa jenengan cek sendiri. Salah satunya melalui cara lewat barcode tadi itu bisa. Informasi SPPT, informasi terkait apa saja yang ada di SPPT mungkin cukup. Selanjutnya akan saya informasikan ke Bapak Ibu sekalian terkait perubahan data atau pengajuan permohonan pelayanan PBB. Barangkali kemarin barangkali ada data-data yang belum diajukan di pemutakhiran data kemarin, baik itu balik nama dan sebagainya. Kuis ketinggalan kemarin, nggak katut berubah gitu. Monggo bisa diajukan di pelayanan untuk tahun ini. Pelayanan ini meliputi apa saja? Yang pertama, pendaftaran objek baru. Objek baru ini bagi tanah-tanah yang belum ada SPPT-nya, tapi dipastikan bahwa tanah itu bukan hasil pemecahan dari SPPT lain. Jadi dia memang benar-benar bidang tanah yang belum ada SPPT-nya, itu bisa diajukan. Kemudian yang kedua, mutasi subjek pajak atau balik nama. Balik nama ya dari nama si A ke si B gitu. Itu mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan balik nama. Kemudian yang ketiga, mutasi objek pajak ini bisa pecah dan gabung. Kalau pecah, satu SPPT dipecah menjadi 2 atau lebih SPPT. Kalau penggabungan, 2 atau lebih SPPT digabung menjadi 1, jadi kebalikannya. Tapi kalau mau mengajukan penggabungan harus dipastikan bahwa objek-objek tanahnya itu tidak ada pembatasnya. Misalnya saluran air atau dibatasi sungai gitu. Kalau ada itunya tidak bisa digabung, pasti nanti kita tolak. Kemudian selanjutnya pembetulan ketetapan ini contohnya kalau misalnya jenengan mau membetulkan luasnya, misalnya SPPT-nya itu 100, harusnya tanahku ini 500 gitu, monggo bisa diajukan. Atau salah ketik, misalnya kurang huruf A, kurang huruf B, apa gitu, bisa diajukan di pembetulan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah keberatan. Kalau keberatan ini terkait dengan misalnya SPPT, di SPPT tercantum luasnya itu 2000 meter persegi dengan pajaknya 200.000 misalnya ini nggih Pak, misalnya. Nah ternyata sebenarnya tanahku itu loh sudah bersertifikat, di sertifikat itu luasnya cuma 1.500. Lah kan saya kalau bayar 2.000 kebesaran, ya saya tidak mau lah ya. Nah itu bisa diajukan di keberatan. Kemudian selanjutnya pengurangan. Kalau pengurangan ini berkaitan dengan kemampuan bayarnya. Jadi kalau keberatan tadi itu ngubah nominal pajak di SPPT karena ngubah datanya. Kalau pengurangan itu tidak ngubah datanya, tapi berapa pajak yang harus dibayar. Jadi semacam kita kasih diskon gitu kalau terkait pengurangan. Misalnya karena dia tidak mampu atau masuk di keluarga miskin atau habis bangkrut seperti itu. Kemudian untuk persyaratan wajibnya kelihatan apa mboten nggih? Samar-samar, nggih tidak apa-apa, sambil saya bacakan aja. Untuk persyaratan wajib dari beberapa pelayanan tadi, intinya kalau jenengan mau ngajukan perubahan data, itu yang harus jenengan siapkan. Kalau untuk yang nomor 1 dan 2, belangko sama spop ini, belangkonya dari kami, nanti jenengan cukup mengisi dan menandatangani aja. Yang pasti harus jenengan siapkan adalah KTP, kemudian bukti kepemilikan, SPPT tahun berjalan sama fotonya, sama foto objeknya itu. Baik jenengan mau balik nama, mau pecah, mau gabung, mau mendaftarkan objek baru, itu yang harus ada ini KTP, bukti kepemilikan sama SPPT. Kalau KTP ya wis pasti harus KTP pemiliknya itu harus jelas ya, harus ada. Kemudian bukti kepemilikan.
bukti kepemilikan ini tidak harus selalu sertifikat. Kalau memang punya sertifikat, ya itu lebih baik dilampirkan sertifikatnya, karena sertifikat itu kan bukti kepemilikan yang paling kuat gitu nggih. Dan kalau misalnya pengajuan pakai sertifikat itu wis paling gampang, Bapenda pun juga paling mudah untuk mengeksekusi ketika itu berkas yang dilampirkan adalah sertifikat. Tapi kalau sertifikatnya tidak ada, harus melampirkan apa? Bisa akte jual beli atau bukti jual belinya gitu, bisa dilampirkan, atau paling mentok bisa pakai surat keterangan desa. Surat keterangan desa yang menyatakan bahwa ini miliknya ini atau luasnya segini itu. Kemudian SPPT tahun berjalan. SPPT tahun berjalan ini ya kalau jenengan mengajukannya di tahun 2023, otomatis SPPT tahun 2023-nya ini harus dilampirkan juga, gitu nggih. Kemudian lunas tunggakan. Maksudnya lunas tunggakan di sini adalah jika jenengan mengajukannya di tahun 2023, berarti jenengan harus kalau mau diajukan pelayanan harus dibayar sampai tahun 2022. Untuk tahun 2023-nya kalau mau diajukan pelayanan jangan dibayar dulu untuk tahun 2023-nya. Nanti tahun 2023-nya wajib dibayar setelah proses pelayanan tadi selesai. Jadi setelah dibalik nama dari nama A ke B, setelah nanti diajukan balik namanya sudah keluar nama B, itu wajib harus dibayar 2023-nya. Gitu nggih. Untuk persyaratan tambahan ini tidak semua ada persyaratan tambahannya, ada beberapa aja. Untuk yang ada persyaratan tambahannya selain yang sudah disebutkan sebelumnya, itu yang pertama untuk pendaftaran objek baru. Untuk pendaftaran objek baru tadi, karena di depan tadi saya mewajibkan untuk SPPT tahun berjalan harus dilampirkan. Loh, kalau objek baru SPPT-nya siapa? Kan didaftarkan supaya dapat SPPT, belum ada SPPT-nya. Itu bisa ini harus dilampiri dengan SPPT tetangga, tapi tidak perlu asli, karena ya tidak mungkin SPPT tetangganya harus dikasihkan ke Bapenda, nanti tetangganya tidak punya SPPT. Dilampirkan SPPT tetangganya itu bisa difotokopi aja. Ini tujuannya apa? Untuk memudahkan Bapenda dalam menggambar bidang yang baru tadi ke petanya kami, karena otomatis di petanya kami kan belum tergambar bidang baru tadi. Itu untuk memudahkan, bahasanya istilahnya ancer-ancer gitu. Itu. Kemudian yang kedua untuk pengajuan keberatan. Keberatan tadi itu harus ditambah dengan bukti pembayaran sesuai dengan perhitungan. Maksudnya begini, misalnya SPPT-nya itu tertulisnya 2.000 yang sudah saya contohkan tadi, dengan pajaknya 200.000. Sedangkan punya saya itu sertifikatnya sebenarnya itu 1.500. Berarti jenengan pengajuan keberatan di situ dihitung nanti di belangko dengan luas 1.500 itu pajaknya berapa. Misalnya nanti ketemu pajaknya 150.000. Nah, 150.000 itu nanti harus dibayar dulu, nanti bukti bayarnya dilampirkan menjadi persyaratan pengajuan keberatan. Kemudian untuk pengajuan selanjutnya ini pengurangan. Pengurangan itu persyaratan tambahannya adalah dokumen pendukung lainnya. Maksudnya misalnya karena tadi terkait dengan kemampuan bayarnya, jadi harus dilampiri bukti apa yang membuktikan bahwa kamu itu memang misalnya masuk di keluarga miskin gitu. Biasanya kan dokumen itu pasti surat keterangan desa. Jadi surat keterangan desa yang menyatakan bahwa itu memang keluarga tidak mampu atau masuk dalam kategori keluarga miskin dan sebagainya, itu bisa. Kemudian ini tempat pembayarannya, barangkali karena ini samar-samar, jenengan nanti bisa lihat sendiri juga di SPPT. Di situ sudah tertulis dari Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, Alfamart, Indomart, Shopee, Tokopedia. Barangkali yang terbiasa belanja online bisa juga bayar PBB lewat situ. Dan itu bisa pembayarannya bisa langsung masuk ke Bapenda. Kemudian selanjutnya untuk cara cek pembayaran secara mandiri ini bisa dilakukan. Barangkali Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan website dispendamojokerto.net. Ada yang sudah pernah mengakses dispendamojokerto.net untuk mengecek pembayaran? Belum pernah?
Oh, gaptek. Berarti belum pernah ada yang pernah buka itu nggih. Oh, nggih. Itu nanti barangkali jenengan cukup, kalau misalnya yang gaptek tadi nggih, barangkali cukup diingat-ingat aja alamatnya, nanti minta tolong ke putranya atau istrinya, barangkali biasanya lebih main HP ya daripada bapak-bapak, barangkali bisa nanti kita tunjukkan sekilas gimana sih tampilannya dispendammojokerto.net itu gitu. Kemudian selanjutnya ini bisa tanya desa. Lah ini nantinya karena sekarang ini Bapenda itu sudah punya aplikasi namanya Gisel. Gisel itu aplikasi peta PBB. Di situ banyak sekali fasilitasnya buat ngecek apa saja data PBB itu bisa. Nah, nanti di desa melalui aplikasi polling desa kita kasih fasilitas di situ untuk bisa ngecek petanya, dan di situ nanti bisa ditampilkan status pembayarannya. Jadi tampilannya itu satu peta, misal desa Kemlagi, tampilan satu desa Kemlagi, kita ambil tahunnya 2023 misalnya, itu nanti bakal tampil kotak-kotak bidang sesuai dengan SPPT itu, dan itu ada tampilan warna merah, hijau, dan hitam. Untuk yang merah itu berarti artinya dia belum bayar SPPT, untuk yang hijau itu sudah lunas tahun 2023-nya, untuk yang hitam itu berarti bidang yang fasum. Lah, ini contohnya, walaupun samar-samar sedikit kelihatan. Ini contohnya desa lain ya, bukan desa ini, ngapunten. Ini desa lain contohnya. Jadi nanti desa bisa melihat seperti ini, kemudian nanti dipilih tahun, terserah nanti mau lihat tahun, nanti tahun berapapun bisa dipilih tahun 2017 siapa aja atau berapa bisa dipilih. Misalnya tahun 2023 dipilih, tampilannya nanti bisa langsung kotak-kotak seperti ini, terus ada warna hijau, ada warna merah, ada warna hitam gitu. Mungkin bagi petugas pemungut nanti bisa lebih mudah ketika mau nyisir ini kelompok mana yang masih banyak merahnya, oh ini yang perlu penanganan khusus misalnya seperti itu mungkin bisa lebih memudahkan. Dan mungkin kendala-kendala di desa itu biasanya mereka tidak tahu objeknya di mana karena tidak pegang peta. Lah, dengan adanya aplikasi Gisel ini juga sudah tidak perlu ngirim surat permohonan ke Bapenda untuk minta peta blok, karena di sini sudah tergambar dengan jelas nanti per bloknya, nopnya siapa aja gitu sudah jelas. Semoga ini bisa secepatnya bisa diakses di desa, karena kami sekarang masih penyesuaian di sistem kami. Sudah ya. Kemudian yang terakhir ini informasi untuk konsultasi. Barangkali Bapak Ibu mau menanyakan pajak-pajak yang sudah disinggung sama Bapak tadi terkait BBHTB, karena kebetulan kami hari ini penyampaian PBB, jadi kami tidak membawa materi BBHTB, tapi barangkali Bapak Ibu ada terkendala jual beli, ada pajak-pajaknya kok begini-begini, monggo bisa ditanyakan, dikonsultasikan ke nomor ini, monggo bisa dicatat nomor ini. Ini satu pintu, maksudnya jenengan mau tanya apapun terkait pajak daerah atau barangkali ada masalah ini tanahnya ini tapi kok begini-begini, monggo bisa dikonsultasikan melalui nomor ini. Barangkali dari saya cukup sekian, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan tanya jawab, sharing kendala apa yang jenengan alami. Kalau misalnya nanti kami di sini bisa menjawab, akan kita jawab. Kalau misalnya kita belum bisa menjawab, nanti akan kita tampung, kita sampaikan, kita koordinasikan ke kantor gitu nggih. Barangkali dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan suatu objek, ada bangunan, ada tanah yang dulu berdiri kokoh, sekarang misalkan sudah tidak ada kegiatan lagi di situ, bangunannya sudah nggak layak atau gimana, itu apakah bisa itu sebagai penunjang untuk pengurangan? Bisa Bu ya? Bisa Pak. Selain surat-surat yang tadi ya. Makanya tadi kan nun sewu. Makanya tadi kenapa kita sebutkan dokumen pendukung lainnya, bukan kita baku mengatakan surat keterangan desa, karena yaitu tadi dokumen pendukung itu luas sekali. Monggo semua hal yang memang mendukung pengajuan jenengan itu dilampirkan aja semua, monggo enggak apa-apa gitu.
Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan lagi, ada yang kurang jelas? Fasilitas untuk fasilitas yang katanya ini dipermudah, itu apa tidak memerlukan waktu yang lama? Soalnya kan ini sudah terjadi. Untuk di wilayah saya itu ada wajib pajaknya itu sampai 300 Pak Lurah ya, Pak Kapto 150 apa 300 lupa saya. Intinya terlalu mahal, dan itu sudah diajukan keberatan, itu sudah kentean tahun sampai sekarang susah, jadi masih mahal aja. Yang umumnya itu kisaran 8.000, 20.000, tapi kenyataannya sampai sekarang kalau tidak salah itu masih mahal banget gitu. Ini apakah itu sebuah kemudahan gitu loh, karena sampai sekarang kalau tidak salah sampai sekarang itu masih mahal. Kalau tidak salah 2-3 orang itu masih ada, dan itu kisaran umpama kita ngajukan keberatan itu butuh waktu berapa lama? Matur suwun. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi itu untuk wajib pajaknya ngerasa kemahalan gitu nggih. Tapi karena apa jenengan hafal nopnya atau tahu lokasinya gitu Pak? Oh, nggih, gini aja. Karena mumpung ada petugas kami, dan ini juga seperti kejadian di desa sebelumnya yang kami datangi ini tadi, merasa kemahalan dan sebagainya, tapi untungnya karena punyanya sendiri Pak, jadi langsung kita tanya, kita pastikan, kita cek, ternyata memang NJOP-nya itu dia terlalu tinggi dengan lokasi-lokasi sebelumnya. Lah ini tadi saya sampaikan untuk petugas Bapenda, saya minta tolong ke Mas Reza nanti, karena wilayahnya Mas Reza di Kecamatan Kemlagi, untuk memantau khusus NOP itu. Intinya saya harus bisa memastikan bahwa NOP itu bisa tereksekusi di tahun ini, karena memang setelah dicek di petanya tadi NJOP-nya memang terlalu tinggi. Barangkali untuk kasusnya yang Bapak tadi itu nanti setelah forum ini bisa langsung komunikasi sama petugas kami, bisa kami langsung cek untuk lokasinya, maksudnya lewat peta Pak, boten ke lokasi ke lapangan gitu, boten. Kita cek via peta, kita cek datanya, kalau memang ada barangkali seperti yang tadi NJOP-nya ketinggian atau data luasnya itu terlalu luas, itu nanti saya minta tolong Mas Reza lagi untuk memantau NOP-NOP itu supaya bisa diajukan keberatan dan bisa tereksekusi juga di tahun ini. Gitu nggih Pak. Nanti mungkin selesai forum ini nanti Bapak bisa komunikasi dengan kami langsung. Khusus NOP yang jenengan maksud tadi, gitu nggih Pak? Nggih, barangkali tidak sama dengan yang di sekitarnya situ. Nggih, kalau yang kasus di desa Japanan tadi itu gitu Pak. Jadi satu hamparan ganjaran, teman-temannya itu pajaknya cuma 1 juta sekian, pajaknya Bapak ini sendiri yang 3 juta. Setelah kita cek di peta, ternyata NJOP-nya terlalu tinggi sekali gitu. Jadi itu bisa diajukan di keberatan. Gitu nggih Pak. Nggih, barangkali ada yang kendala lain lagi, monggo. Ya, nanti kita bantu cek datanya dulu nggih Pak. Kita kan biar tahu, karena saya kan tidak ada gambarannya kondisinya bagaimana. Susu. Nggih, enggak apa-apa Pak. Nggih. Nggih, terima kasih Pak, terima kasih. Dan ini pertanyaan yang belum pernah ada ketika kita sosialisasi. Tapi mungkin mau bertanya gitu sebenarnya nggih Pak orang-orang. Nggih. Jadi kalau misalnya sosok itu memang tidak bisa Pak, karena uang yang masuk itu kan dianggap bisa masuk karena sesuai dengan pajaknya, atau ibaratnya kita itu kita bilang pajak itu ketetapan itu rumahnya. Lah rumahnya itu 100.000 misalnya, lah uangnya yang masuk kan 100.000 juga, sudah cocok gitu.
Nah, karena uangnya itu cocok dengan rumahnya, pajak aja gitu, Pak. Nggih. Nggih. Kula nambahno Pak Teh, nek pajak niku anjene nek luwih gak iso dibalekno kok nggih. Duduk pajak ngene tok. Setiap desa, setiap kita melakukan transaksi nggak tahu pembelian lah. Kalau kita pakai uang negara kan ada PPN dan PPh-nya. Nek biyen 10%, saiki 11% ditambah PPh-nya 1,5. Kita bayar lebih lho gak dibalekno. Ya memang sebenarnya bisa katanya tapi ya susah ngurusi, ribet katanya itu. Yang mungkin yang perlu digarisbawahi ini untuk kita kemudahan ini aja. Dari ibu-ibu, bapak-bapak mungkin masih ada yang belum jelas, monggo ditanyakan. Sampun cekap? Oke. Mugi-mugi penjelasan ini nanti bisa disosialisasikan ke warga mungkin Bu nggih. Nek kepingin ganti jeneng dengan dasar niku wau sama nono sertifikat, sama nono AJB, akte jual beli, sama nggak ada keterangan dari desa kalau sudah pindah tangan, nanti kita fasilitasi untuk membantu pindah hak dari sini. Oke, mugi-mugi apa yang menjadi target dari kita, dari pemerintah daerah bisa terpenuhi, dan tentunya nanti pajak ini juga nanti akan kembali ke semua warga Kabupaten Mojokerto. Ya, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.